Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya gitu ya bisa melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Jadi kita sudah memasuki beberapa hari dalam bulan Ramadan gitu ya. Harapannya kita bisa menyelesaikan ibadah yang sangat istimewa ini gitu ya dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan semua amalan kita selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indonesia, pada pagi hari ini saya ingin berbagi pengetahuan sedikit begitu ya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Jadi kalau saya mengistilahkan bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan ya. Jadi di mana pada bulan ini kita digembleng gitu ya, bukan hanya secara spiritual gitu ya, bukan hanya psikologis saja gitu, tapi juga secara fisik atau gemblengan pada bulan Ramadan itu sangat komprehensif. Yang pertama, tentu kita sudah paham semua bahwa di bulan Ramadan kita sebagai muslim diwajibkan untuk berpuasa. Nah, aktivitas puasa atau amalan ibadah puasa ini tentu kalau kita pikir gitu ya, atau kita anggap sebagai suatu pendidikan atau suatu penggemblengan gitu ya, itu tentu ya banyak hal gitu ya yang diajarkan dalam Islam diri kita untuk melatih pertama mengendalikan hawa nafsu makan dan minum gitu ya, karena hawa nafsu makan dan minum ini sebagai basic need ya, atau kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar makhluk hidup begitu ya. Jadi untuk makan dan minum begitu. Tetapi selama puasa gitu ya, makan dan minum kita itu diatur sedemikian rupa dengan jangka waktu ya. Tidak boleh makan dan minum itu yang waktunya itu lebih lama daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mungkin kita bisa makan dalam sehari itu standarnya katakanlah 3 kali begitu ya. Jadi pagi sarapan, kemudian siang makan siang, kemudian sore atau makan malam begitu. Tetapi selama puasa gitu ya, kita hanya makan ya di waktu-waktu tertentu gitu ya. Di antaranya adalah pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka. Jadi rentangnya kalau di Indonesia itu kita dilarang makan dan minum itu selama kurang lebih ya katakanlah 13 sampai 14 jam ya. Kalau di Australia tempat saya tinggal dulu itu hanya sekitar 11 jam gitu. Karena kebetulan pada saat puasa itu bertepatan dengan musim dingin. Jadi waktu siangnya itu lebih singkat sehingga puasa di Australia khususnya di Tasmania itu cukup mudah ya, karena rentangnya cukup pendek begitu. Nah, di Indonesia di negara kita di Indonesia ini rentangnya ya 13 sampai 14 jam lah katakanlah ya. Jadi lumayan begitu ya, apalagi pada saat suasana atau cuaca panas begitu ya, itu tantangannya untuk menahan rasa haus itu cukup menantang begitu ya. Nah, berpuasa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu di dalam kehidupan kita ya. Hawa nafsu terkait dengan makan dan minum, kemudian kebutuhan seksual, menahan amarah, menahan hawa nafsu lain yang bersifat destruktif. Nah, kita harus paham bahwa disitulah ajaran Islam gitu ya mengajarkan kepada kita untuk
ngatur ataupun mengendalikan hawa nafsu itu terkait dengan kemampuan kita atau terkait dengan kesehatan kita. Karena kita yakin ya, atau kita memahami bahwa kehidupan modern sekarang ini justru kerusakan tubuh kita, kerusakan mental kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor makanan ya. Kita bisa lihat bahwa penyakitnya orang-orang modern sekarang itu justru ya karena kelebihan gizi gitu ya, seperti overweight ya, atau kelebihan berat badan, kemudian diabetes, kelebihan gula, kolesterol, kelebihan makanan-makanan yang berkolesterol tinggi dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan adanya puasa ini ya, meskipun itu menjadi tantangan yang berat untuk kita, dalam tanda kutip berat begitu ya, itu ternyata di situ mengandung makna ataupun mengandung fungsi ya, manfaat gitu yang besar bagi kita sendiri gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan tubuh kita sendiri, untuk kepentingan jiwa kita sendiri begitu. Nah, itu terkait dengan puasa menahan haus dan menahan lapar di siang hari. Di samping puasa di siang hari, di malam harinya kita dianjurkan gitu ya untuk melakukan ibadah sahur. Jadi aktivitas makan sahur ini kadang sering diabaikan oleh beberapa ataupun segolongan orang gitu ya, yang memikirkan, yang menganggap bahwa makan sahur itu tidak penting. Padahal di dalam sebuah hadis gitu ya disebutkan bahwa makan sahur itu sangat dianjurkan di dalam Islam, karena di situ ada keberkahan. Nah, kenapa di situ ada keberkahan gitu ya? Jadi seperti ini, orang mungkin menganggap bahwa makan sahur itu tidak penting. Karena apa? Karena kalau berbukanya sudah makan banyak, kemudian tidak perlu makan sahur aja, itu tubuh itu kuat gitu untuk melakukan puasa sampai berbuka nanti gitu. Nah, anggapan-anggapan seperti ini gitu ya, itu sebenarnya menurut saya sangat kurang tepat begitu ya. Karena apa? Karena kadang gitu orang lebih memilih memperturutkan hawa nafsu kemalasan begitu ya, kemalasan dibandingkan dengan ibadah makan sahur itu sendiri gitu ya. Jadi memang gitu ya, kita tidak makan sahur pun ya kuat begitu, bagi yang niatnya kuat untuk berpuasa itu pasti tidak masalah gitu. Tetapi Islam itu sangat menganjurkan bahwa kita tidak boleh memaksakan ataupun menyiksa diri kita sendiri. Makanya makan sahur itu sangat dianjurkan, dan di situ terdapat keberkahan gitu ya. Karena apa? Karena kita juga dilatih di situ. Jadi bagaimana malam hari kita harus bangun, yang biasanya kita masih tidur kita bangun kemudian makan, atau bagi ibu-ibu yang harus mempersiapkan makan sahur, mempersiapkan makan sahur itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena di situ ada perjuangan untuk menahan kemalasan, demi mempersiapkan untuk hidangan sahur bagi keluarganya. Kemudian kita yang bangun pun gitu, yang bangun kemudian makan pun, di situ ada pahala gitu, di situ ada keberkahan, di situ ada barokah yang kita dapatkan pada saat makan sahur. Sehingga bisa kita interpretasikan bahwa perintah makan sahur atau ajaran makan sahur ini mengindikasikan bahwa kita sebagai umat muslim harus ya mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tidak memperturutkan hawa nafsu kemalasan kita ya, kemalasan kita. Karena apa? Karena begini ya. Jadi kalau tadi masalah puasa menahan lapar dan haus itu ya, itu kita bisa mengendalikan diri kita dalam aspek hawa nafsu gitu ya. Tetapi untuk makan sahur ini melatih kita untuk mengendalikan kemalasan kita. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita gitu ya,
bangun malam itu kan sesuatu yang berat. Padahal di dalam Islam dianjurkan kita bangun lebih pagi atau tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, karena di sepertiga malam di situ Allah akan menurunkan rahmah, di situ Allah akan menurunkan malaikat untuk yang mencatat amal, dan amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan berlipat-lipat begitu ya. Nah, makanya ya kita sebagai umat muslim harus memahami dan berjuang keras untuk mengimplementasikan, melaksanakan ibadah puasa ini ya, bukan hanya menahan haus dan lapar pada saat malam hari, pada saat siang hari, tetapi juga melakukan ibadah-ibadah lain. Di antaranya tadi adalah makan sahur. Kemudian yang kedua itu berbuka. Ada mungkin juga segolongan orang gitu ya, karena sudah terbiasa menahan lapar gitu, kadang berbuka, menunda-nunda berbuka gitu, entah dengan alasan apa, tetapi yang jelas berbuka itu harus disegerakan gitu, karena dalam Islam sekali lagi bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak boleh menyiksa diri. Artinya kita harus proporsional gitu ya. Pada saat waktunya diperbolehkan berbuka, ya kita harus segera berbuka. Makan secukupnya, minum secukupnya agar tubuh kita seimbang gitu. Tubuh kita menjadi kuat. Jangan sampai ya kita menunda-nunda berbuka, atau juga kebalikannya, segera berbuka dan sekaligus makan sebanyak-banyaknya sampai kita akhirnya tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain gitu ya, yang sangat dianjurkan di dalam Islam gitu. Seumpamanya ya sholat tarawih sampai molor, baca Al-Qur'annya tidak sempat gitu, karena badan kita atau tubuh kita itu menjadi lemah karena terlalu banyak makan pada saat berbuka begitu. Nah, sahabat Indonesia gitu ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, yang jelas bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan penggemblengan. Jadi marilah kita bersama-sama berfastabiqul khairat dengan melakukan puasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian memperbanyak amal ibadah begitu ya. Amal ibadah apa? Ya seperti tadi, kalau semuanya waktunya kita bisa ikut sholat taraweh, kita ikut sholat taraweh. Kalau semuanya tidak bisa sehabis isya, ya kita bisa laksanakan sebelum makan sahur. Kemudian makan sahur itu sendiri memperbanyak baca Al-Quran. Dan bagi mahasiswa ini yang paling penting gitu ya, kita pada saat bisa bangun dini hari setelah makan sahur, itu sebenarnya kesempatan untuk kita untuk mengembleng diri kita bisa belajar pada saat dini hari ataupun pagi hari ya. Jadi sebelum subuh ataupun setelah makan sahur, kalau kita tidak jadwal untuk membaca Al-Quran, ya kita bisa belajar materi-materi kuliah ataupun buku-buku penting lainnya terkait agama, terkait motivasi, terkait pemahaman keilmuan kita dan lain sebagainya. Itu membaca pada saat dini hari itu jauh lebih efektif gitu ya, karena pada saat pagi hari atau dini hari itu otak kita masih fresh, tenaga kita masih fresh, dan kalau ini dibiasakan gitu, insya Allah gitu ya, kita akan semakin mudah menyerap banyak ilmu yang kita dapatkan dari bacaan atau dari materi pelajaran yang kita pelajari di kelas ataupun dari buku-buku yang kita baca begitu. Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi itu sekedar berbagi pengetahuan yang sangat-sangat sedikit ya dari saya. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekhilafan ataupun kekurangan itu karena keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.